Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pak Yuli tangan begini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu. Itu awal menunjukkan bahwa ini semangat penandatangan kontrak, berarti semangat bekerja, dan kalau sudah ada semangat di awal, minimal saya sudah tenang, karena pasti ini barang selesai, ya kan? Tapi kalau di awal segoyo-goyo, tapi sudah pikiran, ya kita selesai personil. Ya, jadi terima kasih hari ini kita menandatangani kontrak lagi, kemarin ada, hari ini ada. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini selesai sudah. Jadi kita tidak berurusan dengan kontrak, kita berurusan dengan kerjaan sudah di lapangan. Karena tanda tangan terus ini bayangan saya ini tak selesai lagi. Kita punya target itu, ini target besar kita ya. Oktober itu kita suruh tidak ada lagi aktivitas. Jadi November itu kita tinggal ngomong soal urusan tanda tangan membayar. Di Desember itu sudah tidak ada lagi kita bawa tikar di sini untuk tidur. Dan kita tiap tahun itu begitu. Kita bawa tikar tidur di sini. Habis disiksa. Tapi tidak ada uang asuransi untuk saya dari rekanan. Konsultan tidak kasih uang asuransi, kontraktor tidak kasih uang asuransi. Habis kerja berisiko. Nah, karena itu kita bertekad sama-sama supaya kita bisa selesaikan lebih awal, mulai lebih awal, dan selesai pekerjaan lebih awal. Jadi target kita Oktober itu kita selesai, November itu kita ngomong soal pembayaran, ya. Setuju tidak? Kalau konsultan gampang, kalau rekanan setuju toh, Pak Erwin setuju. Dia bisa kerja lebih cepat. Saya tidak tahu ya. Ya, kali itu saya mengingatkan, sudah ulang-ulang saya ngomong. Saya mau menekankan begini, biasanya kemarin kita di kejaksaan itu diingatkan. Jadi saya presentasi di sana untuk memohon pengamanan dan mereka sudah menerima. Jadi termasuk yang ini juga bagian dari pengamanan. Mereka mengingatkan untuk supaya di awal itu jangan terbiasa untuk terjadi deviasi minus. Ya mungkin pengalaman mereka gitu ya. Nah ini saya minta rekanan juga begitu. Tapi hari ini kan kita yang jadi tanda tangan DED-nya ini ya, rumahan ya, PKB. Tapi 3 orang ini juga terlibat di dalam pengendalian pengawasan jalan juga kan? Ya kan? Ya kan terlibat. Jadi biar sekalian dengar bahwa kejaksaan itu mengingatkan kita untuk push juga di awal. Sehingga jangan terkesan kejar di belakang dan nanti terkesan apa adanya, bahkan cenderung tidak mengerti apa yang dikerjakan. Kalian approve pengawasannya itu semua baik, progres baik, tapi barangnya kualitasnya jelek misalkan. Nah itu tidak boleh. Mari diingatkan supaya kita ya sesuai dengan ritme di schedule kita. Kalau kerjaan yang sudah diberikan ya tadi rencanakan ya dilaksanakan seperti itu. Nah, karena itu saya minta benar-benar di awal waktu yang ada itu dipakai. Jangan di awal bayangannya itu masih banyak waktu. Jangan. Baik konsultan maupun kontraktornya semua harus bergerak sesuai dengan rencana. Jangan biarkan ada waktu-waktu idle yang tidak terpakai, harusnya produktif, akhirnya tidak produktif dan itu sia-sia dan nanti dikejar di belakang. Nah, itu tidak boleh. Itu soal waktu. Dan saya minta nanti kerjanya tepat waktu. Kalau lebih cepat lebih baik. Kalau lebih cepat itu efisiensi. Ya, kita efisiensi dengan bukan kurangi kualitas, tapi efisiensi didapat dari memaksimalkan SDA yang ada
dengan waktu tercepat. Nah, itu efisiensi. Harusnya kerja apa namanya 7 berapa bulan? 5 bulan fisiknya 4 bulan. Nah, kalau bisa ya pas tepat 4 bulan selesai. Kalau lebih cepat lebih baik lagi. Kan itu ada perhitungan RAP itu kan ada faktor-faktor yang membuat aman sebenarnya. Artinya masih bisa dilakukan efisiensi lagi dan membuat kita bisa lebih apa namanya lebih baik lagi ini ya profitnya. Keuntungan itu didapat dari efisiensi, bukan mengurangi kualitas atau mengurangi kuantitas. Nah, lebih parah lagi kuantitas, barang terlihat. Kalau kualitas barang tak terlihat, tetapi tetap diuji kan. Nah, itu saya ingatkan rekanan untuk supaya dipatuhi itu, sebelumnya diperhatikan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Kuantitas tetap harus dijaga. BPK sekarang luar biasa, mereka orang-orang muda sangat apa namanya sangat teliti. Mereka biasanya lebih tidak banyak ruang fleksibilitas yang mereka berikan, sehingga kita mesti kerja dengan sungguh-sungguh. Saya sudah bilang ulang-ulang dengan semua ini teman-teman, kita yang tidur bangun di situ 4 bulan 5 bulan datang lapor saya sudah 100%. Giliran mereka turun 2 hari lapor saya temuannya setor kembali karena kelebihan pembayaran. Coba bayangkan, malu kita setengah mati. Setornya bukan main-main, ratus juta. Artinya kekurangan pekerjaan itu besar. Mengapa lebih membayar sehingga diperintah setor? Karena dianggap yang dikerjakan itu belum atau tidak diterima, tidak dapat diterima. Ya, contohnya tebal aspal. Kalau diminta 3,5 atau diminta berapa sekarang? 4,5. Ini WC WC 4. Terus kita punya tes, nanti kita sodorkan ke mereka. Ini tesnya 4, dapat 4. Tapi nanti mereka tes dapatnya 3,5 misalnya. Nah, kita punya data, tapi referensinya yang kita kasih itu ya sebatas referensi dia. Tapi dia pakai dia punya kan, begitu ya. Dia pakai dia punya dan memperhitungkan bahwa itu sebagai kekurangan. Nah, dulu saya masih PPK, saya berargumen begini. Ilmu teknik itu dibangun berdasarkan asumsi karena banyak variabel di situ. Salah satu asumsi yang kita gunakan adalah mengasumsikan bahwa dianggap tebal permukaan yang akan dikerjakan lapisan di atasnya sudah rata. Nah, kalau tidak rata, maka variabelnya tambah rumit dan rumusnya tidak akan ketemu, pasti tambah sulit variabel. Karena itu perlu asumsi-asumsi untuk membangun rumus-rumus tadi. Nah, penjelasan saya begini. Karena dianggap rata, maka berlakulah ilmu statistik. Satu sampel mewakili satu luasan tertentu. Paham ya sampai sini? Ketika kita menguji di satu titik ini, maka dia mewakili satu luasan tertentu. Titik itu, kalau core itu, kita bilang, kalau pakai rumus akar pangkat 3, 200 meter sekitar ya. 200 satu titik. Nah. Jadi satu sampel ini sudah mewakili satu luasan tertentu dengan range 200 meter. Artinya, kalau titik itu memenuhi, maka di sebelah atau di sekitar area itu bisa saja terjadi ada lebih dan ada kurang. Maka ilmu statistik mengatakan ketika itu sudah dianggap sudah memenuhi, maka dianggap satu luasan itu
dianggap begini. Karena apa tadi? Asumsinya rata, seperti kaca, asumsinya begitu. Tapi kalau dalam pelaksanaan kita hampar, tidak, kita punya mata tidak lihat baik-baik, permukaan agregat belum rata, kita susul hampar, nah itu kesalahan. Itu deviasi terhadap rumus yang kita bangun tadi, asumsi dianggap rata tadi. Makanya ada faktor manusia di situ juga, dengan error. Nah, itulah mereka katakan di situ. Jadi anak-anak yang baru lulus sekarang itu, mereka lawan argumen saya dengan itu, bahwa masih ada faktor yang lain, yaitu human error. Nah, itu. Kalau dari sisi ini sudah benar. Jadi kalau ketemu nanti ada yang kurang, tapi titik saya mewakili itu. Mungkin ada yang lebih di sini. Nah, karena itu dia juga harus membangun dengan rumus asumsi yang sama, asumsi rumus yang sama. Jadi jumlah sampelnya juga harus sesuai dengan rumus itu. Nah, kalau per 200 harus ada. Titik itu harus dibangun dengan asumsi yang tadi, rata-rata dengan statistik harus memenuhi juga. Kalau kurang, ya itu berarti ya harus diakui kurang. Cuman sekarang faktor pelaksanaannya itu yang kita lemah di situ. Ada titik di mana kita kurang jeli. Harus dianggap rata, tapi kita kan tidak memastikan itu. Nah, itu peran konsultan. Nanti kalau di jalan gitu, kalau sekarang kan tidak. Sekarang kita ngomong tentang kumuh dan sanitasi itu. Nah, ini saya ingatkan supaya nanti, karena kemarin kita diingatkan sama kejaksaan, jadi saya ngomong supaya jangan salah. Nanti ini diteruskan ke semua rekanan, ya Pak Bina Marga, Pak Jiri dan kawan-kawan, mumpung hari ini ada Pak Erwin, karena ada kerjaan yang lain juga berlaku. Nanti konsultan juga teruskan ini ke teman-teman yang lain, ke rekanan yang lain. Maksudnya apa? Supaya kita ujung-ujungnya ketika kita bilang 100 itu, kalaupun ada salah ya karena manusianya kita kan. Tapi jangan terus kemudian menunjukkan bahwa ini manusia bodoh banget gitu. Kalau kalian bodoh kan kadis juga bodoh. Ini kadis kalau bodoh ini kan kasihan. Masa bikin bodoh-bodoh saya nih. Temuannya jangan terlalu banyak lah. Berapa? Artinya kerjaannya betul-betul percaya, sungguh-sungguh. Jadi faktor human error ini kita kurangi. Makanya nanti di lapangan Pak Jerry dan kawan-kawan semua itu pastikan harus punya ilmu sedikit, jangan pergi di lapangan mata melotot pulang lapor Pak sudah Pak perjalanan laporan volume sudah dikerjakan sampai sini, tapi dia tidak ngerti barang itu dikerjakan benar atau tidak, kualitasnya baik atau tidak, tidak tahu cara ujinya gimana untuk menentukan bahwa kualitasnya diterima atau tidak. Nah, itu menjadi PR kita. Apalagi yang diingatkan berulang-ulang ke kita adalah tidak ada luncuran paket. Ya, ini khusus Bina Marga dan semua yang kerja fisik. Ya, kalau fisik tidak boleh luncurkan, apalagi konsultannya diluncurkan, itu malu sekali. Kerja perencanaan luncurkan, aduh, ini luar biasa. Ya, tidak boleh terjadi. Jadi kita sepakat itu tidak boleh. Kemudian yang tidak terlupakan adalah administrasi. Nah, jangan sampai kita urus administrasinya juga. Harusnya 1 minggu kita bikin 1 bulan. Itu karena apa? Tidak siap, tidak ada orang yang kerja atau tidak ngerti apa yang harus dibuat. Nah, jangan begitu. Kita mau fisik beres, administrasi juga beres. Nah, kalau sudah sampai ke saya, berarti barangnya harus beres. Nah, produk ini khususnya yang perencanaan, dilihat betul-betul ketika Kabin dan tim semua lihat, supaya jangan terkesan itu copy paste dari mana mau datang ke saya. Nah, dulu di awal-awal tahun itu saya masih lihat, pokoknya copy sembarang-sembarang aja, yang penting bawa datang ke sini. Dan yang lucunya semua sudah tanda tangan, PPK semua, panitia semua sampai ke saya. Ketika saya baca orang kerja perencanaan di bidang lain, barang yang tertulis bidang lain punya kalimat. Nah, misalkan harusnya kerja air bersih itu
di situ masih ngomong tentang jembatan. Itu terjadi, ngomong tentang jalan. Itu di awal-awal saya. Nah ini produk perencanaan. Jadi tolong dilihat baik-baik. Kemudian bawa ke kami hasil yang baik. Jangan bawa ke saya barang jelek, gitu ya. Jadi kalau lihat baik-baik, jadi seminarnya itu pakai untuk bahas betul-betul sungguh-sungguh apa yang masih kurang, apa yang perlu dilengkapi, apa yang perlu diperbaiki, dikoreksi, ya, supaya hasilnya maksimal. Karena ini kita kan baru buat yang begini kan, ya kan? Nah, mungkin di provinsi lain sudah ada, tapi di kita ini kan baru mulai dibuat. Nanti ke depan kan kita buat ini terus. Perencanaan nanti ikuti DPD. Nah, tolong dilihat baik-baik barangnya, ya, jangan bawa ke kami itu barang jelek gitu. Ya, kopi-kopi dari mana-mana terus gak jelas, tidak sesuai dengan kondisi, paksa. Ya kebetulan karena di PPK sibuk, pengawas yang bikin cek tidak detail, tidak teliti, ya sama-sama kita bodoh sih. Akhirnya bawa ke kadis barang jelek. Ya, tidak boleh, ya. Kalau dilihat betul-betul. Kemudian saya berharap niat baik aja lah, niat baik untuk mempersembahkan yang baik untuk kita. Nah, kalau niatnya sudah tidak baik, ya pasti segala macam cara ditempuh. Yang penting barang selesai, jangan gitu. Persembahkan yang baik. Kalian sedang meninggalkan legacy untuk kita. Ini kan kerjaan awal-awal, nanti akan ke depan menjadi master, menjadi acuan, referensi. Nah, kalau ini sudah bagus, model yang kita tetapkan sudah bagus, maka kita program-program ke depan, ya ini menjadi apa namanya, model. Oh, kita bikin begini. Nah, seperti itu ya. Saya kira cukup saya ngomong. Daripada saya ngomong banyak, ada yang ngantuk lagi. Tidak ngantuk, no? Ya. Jangan kalian duduk saja, maksudnya begitu saya. Barang jadi tapi cek baik-baik supaya sesuai. Gitu. Oke, ya. Jadi itu terima kasih. Ya, MC baru ini. Baik. Ya. Jadi kemarin secara jadwal kami punya kemarin. Jadi Pak kami nanti. Ya. Kami di belakang harusnya ada seminar kami percaya. Ya. Saya kan tidak persoalkan gitu, no? Nanti kan kamu ngomong begini, saya persoalkan lagi kan parah. Supaya nanti kalau lagi belakangnya, saya sudah terima ini kan. Saya sudah lewati itu. Kajian ini, nah, dia kadang-kadang panasnya belakangan. sudah diterima, itu kan. Saya sudah maklum itu. Nah, intinya habis ini proses cepat, buka supaya kita punya progres realisasi besar, tapi juga kita menghindari supaya jangan sampai ada kebijakan pemotongan, refocusing dan seterusnya. Jadi kita kejar untuk serap di awal secepatnya, ya. Jadi itu nanti dengan habis ini secara teknis dengan kita, ya, proses cepat, termasuk konsultannya, membuka, diproses, supaya kita bisa lebih cepat bergerak. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Habis. Izin kita berdiri. Di bidang mana, Bapak?
Oke. 1, 2. Coba Pak, siap. Dilanjutkan dengan penandatanganan pada bidang perumahan dan pemukiman, seksi perencanaan dan pengendalian. Pertama, paket rencana site plan dan detail engineering design DED permajaan atau pemekaran pemukiman kumuh dengan luas 10 hektar sampai dengan di bawah 15 hektar di Kabupaten Rotendao. Direktur Bapak Joksan Tambun PT CV Hasta Perkasa Engineering. Pak Joksan mana? Oke, enggak. Oke, 1, 2. Masuk. Minta izin satu kali lagi perumahan. Mari. Kalau di distek. Oke, izin. Aduh. 1, 2. Oke, Bapak. Paket kedua, penyusunan rencana teknis penanganan sanitasi tidak layak di daratan timur Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Bapak Purnomo Julianto ST PT Konindo Bandara Kapocio. Oke, 1, izin. 1, 2. Oke. Oh. Izin 1, 2. 1, 2. Oke. Penyusunan rencana teknis penanganan sanitasi tidak layak di daratan Sumba, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Raya. Bapak Iwan Ardana Teknik PT Dwipa Mitra Konsultan. Oke. 1, 2.